percaya, which is integrity, moral, dan kuat. Kuat itu intelligence, kompeten. Kira-kira gitu. Ini juga sama, Gunnar Myrdal ceritanya sama. Ketika kita baca buku The Rise and the Fall of Roman Empire, ceritanya juga sama gitu ya. Bahwa kebangkitan dan kehancuran, keruntuhan Imperium Romawi itu ceritanya nggak lain adalah dia bangkit, Imperium Romawi bangkit akibat dari para kaisar, para pemimpin, orang-orang istana tuh moralnya bagus dan kompeten, kira-kira gitu. Sebaliknya ketika Imperium Romawi mengalami kehancuran itu bukan karena diserang oleh negara lain, tapi karena moral masyarakatnya mulai runtuh, ya, kemudian juga kompetensinya mulai runtuh. Jadi ini kata si Sauki Bek ya, innamal umamul akhlaqu mabaqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Eksistensi satu masyarakat itu tergantung pada akhlak ya, pada moralnya. Kalau moralnya kuat pasti dia sukses, kalau moralnya runtuh pasti dia hancur. Nah, kira-kira gitu. Jadi, nah ini kualitas kita nomor tiga nih. Nomor dua kan dimensi peradaban ya. Kualitas kita gimana dalam konteks ini? SDM yang kuat ini tadi, SDM yang membangun civilization ya, yang argumennya seperti ini. Nah ini ukuran-ukuran dua ukuran itu dalam konteks integritas, dalam konteks intelligence atau kompetensi. Ini saya nggak tahu, jangan-jangan saya pernah presentasikan nih, saya cepat aja di sini. Tapi ini saya menghimpun teman-teman sekalian, riset saya himpun dari berbagai ukuran yang kira-kira ini. Cuma ukuran integriti memang nggak banyak ya, paling-paling CPI, ya Corruption Perception Index. Ini pun saya temukan angka 2021. Dari 181 negara, kita ranking ke 101. Ya, jadi uh, far below average kira-kira gitu inian kita integrity kita. Dan dari 30 negara dengan integritas terbaik, Corruption Perception Index tertinggi, hanya ada satu negeri Muslim, kira-kira gitu, yaitu UAE. Ini tiap tahun diterbitkan oleh Transparansi Internasional kan, hampir tiap tahun. Kemudian ada Asia Australia Corruption Report, udah agak lama, 2013, 17 negara Asia Australia. Dilihat dari corruption-nya, ternyata Indonesia juara kedua. Nah, kira-kira gitu. Negeri Muslim terbesar di muka bumi juara kedua. Juara kesatunya siapa? India. Nah, kira-kira gitu. Siapa yang meriset? PERC. Ya, PERC itu apa namanya? Policy and Economy Research Council ya. Nah, kalau tentang intelligence, kompetensi ini lebih banyak yang bisa kita pakai ukurannya. Misalnya Human Development Index, Education Index, GTCI, GII, GCI, LI, dan sebagainya. Literacy Index. Tapi inilah kira-kira angkanya. Ya, eh, Human Development Index Indonesia ranking ke 114 dari 191 negara. Dari 40 negara tertinggi hanya ada 3 negeri Muslim yang masuk di situ, yaitu UAE ranking 26, Bahrain ranking 35, dan seterusnya ya. Saudi Arabia ranking 35 juga. Artinya dari 20 negara tertinggi nggak ada negeri Muslim satupun di situ. Ya, Education Index lebih parah. Indonesia masuk ranking 115. Yang ngukur siapa? UNDP. 40 negara tertinggi terbaik Education Index-nya ada 2 negeri Muslim, UAE sama Kazakhstan misalnya. 30 tertinggi di dunia nggak ada satupun negeri Muslim karena negeri Muslim adanya di ranking ke 31 dan 36. GTCI, GII, dan sebagainya ini bisa dilihat. Intinya ini menyimpulkan bahwa kita, Indonesia, dan negara-negara Muslim parah, kira-kira gitu, dalam berbagai ukuran baik integritas maupun kompetensi. Nah, yang ironis itu yang ini nomor 8 ini. II ya, Islamicity Index. Diukur bukan oleh orang non-Muslim. Yang ukur itu profesor-profesor Muslim yang awalnya mereka profesor di George Washington University di Washington State sana. Tapi sekarang foundationnya udah menyebar kemana-mana. Hampir 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 setiap state Amerika tuh profesor-profesor Muslim banyak yang bergabung ke Islamicity Foundation namanya. Itu sudah 11 tahun mereka melakukan survei atau riset gitu ya dan mengumumkan kepada publik tentang Islamicity, tentang keislaman bangsa-bangsa di dunia. Tahun 2021 itu 149 negara diumumkan, Indonesia ranking ke-37 57 dari 40. Oh ini ya, dari 40 negara tertinggi Islamicity-nya hanya satu yang masuk, Malaysia. Gitu. Jadi yang diukur keislamannya, tapi yang masuk cuma satu negeri. Bahkan angka 2022 sebetulnya saya udah punya, tapi saya belum sempat update di sini. Angka 2022 Islamicity Index, Malaysia pun nggak masuk. Gitu. Jadi 40 tertinggi Islamicity Index di dunia, nggak ada satupun negeri Muslim. Gitu. Kemudian ini juga penelitian siapa nih yang paling akhir, World Population Review.
yang kontroversi apa namanya, bukan kontroversi, bikin kita gerah juga nih, yang menempatkan Indonesia IQ rata-rata kita cuma 78,48, 49 ya, yaitu IQ bodoh lah kira-kira begitu. eh nah, kondisi kita yang seperti ini, kita nih bangkrut, yang kata Abu Hasan Ali An-Nadu ini, kita bangkrut seperti ini, yang potret umumnya seperti ini kemudian saya coba iseng-iseng saya hubungkan antara Education Index, ini yang diukur oleh PBB kan, dengan Human Development Index, juga diukur oleh PBB juga, UNDP, kemudian dengan Innovation Index. Jadi apa namanya, eh, apa istilahnya, hipotesa saya, kira-kira hipotesa ya. Hipotesa saya mengatakan education itu membangun eh, human capital atau human development, karena itu akan tercermin di human development kan gitu. Dari education akan mempengaruhi human development. Human development yang kuat itu akan mempengaruhi inovasi yang kuat. Jadi orang yang pintar pasti bisa lebih mungkin inovatif ya, karena inovasi itu nggak mungkin dari mimpi gitu kan, nggak. Inovasi itu kan dari penelitian kan. Dan dengan inovasi yang kuat, kemampuan inovasi yang kuat menciptakan global competitiveness yang kuat, daya saing yang kuat. Nah, kira-kira kan begitu ini hipotesanya. Dan ternyata benar kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Yaitu 20 negara yang education index tertinggi di dunia, dan 20 HDI tertinggi di dunia, 20 GII tertinggi di dunia, 20 GCI tertinggi di dunia, negaranya itu juga. Nah, kira-kira gitu. Ya, karena saya cuma bikin 20 saja, bisa aja kita bikin sampai 30 sampai 40, tapi kan tulisannya jadi kecil-kecil di sini kan. Jadi artinya hampir kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan education yang baik, yang kuat, ya, iya, memang akan membangun human development yang kuat, dan human development itu adalah pilarnya peradaban, kira-kira gitu. Human development yang kuat pasti akan membuat bangsa tersebut kompetitif, inovatif. Dari inovatif dia menjadi kompetitif. Nah, kira-kira begitu. Nah, ternyata nih Islamicity Index ya secara lebih detail, ya itulah kualitas kita, kondisi kita. Apa? Ini apa nih? Israel. Saya lupa kutip sumbernya nih, tapi internet kayak ini sumbernya nih. Ternyata Israel itu graduation rate tertinggi di dunia. Produces scientific papers per kapita tertinggi di dunia. Number of scientists per kapita juga tertinggi di dunia. Rate of university graduates per kapita tertinggi di dunia. PhD per kapita tertinggi. Kemudian belakangan ini some current innovation dari Israel kan plastik aspal. Jadi bikin aspal dari apa, sampah plastik, artificial intelligence, kita tahu AI, kemudian vegetable meat and fish. Sekarang mereka sudah memproduksi daging tapi dari vegetable gitu ya. Begitu juga ikan dari vegetable. Itu kan innovation gitu ya kira-kira. Yang kita apa namanya, kutuk-kutuk negaranya, tapi dalam konteks kompetensi memang kompeten, mau bilang apa kira-kira gitu. Nah, eh, menghadapi situasi ini saya bikin diskusi ini, sebetulnya saya mau break diskusi, tapi kayaknya nggak selesai nanti kalau kita diskusi. Tapi kira-kira kita sampai kepada pertanyaannya, bagaimana sikap kita gitu ya. Setelah kita memahami bahwa peradaban kita itu terpuruk, bahwa selera beragama kita itu ritus, ritual gitu ya. Itu yang kita menyadari itu. Maka bagaimana sikap kita gitu? Saya bikin di sini misalnya pilihan satu, membiarkan saja peradaban dunia dipimpin oleh non-Muslim. Karena kita orang-orang Islam itu nanti suksesnya di akhirat gitu ya. Jadi udahlah, memang kita sukses di dunia bukan bukan hak kita gitu. Biar orang-orang kafir yang sukses, orang-orang non-Muslim. Orang Islam nanti suksesnya nanti masuk surga di akhirat aja, bebas dari api neraka. Kita bisa mengambil sikap kayak begitu, atau ada ustadz yang mengambil sikap kayak begitu, yang ngajarin kayak begitu. Atau kedua, menunggu Imam Mahdi. Nah, sekarang kan rame nih Imam Mahdi, yang katanya sebentar lagi akan tampil. Kita tunggu aja Imam Mahdi. Atau pasrah karena kiamat sudah dekat ya, tanda-tanda kiamat udah makin banyak. Katanya kan gitu, banyak ustadz yang ngajarin tanda-tanda kiamat udah banyak nih, gitu kan. Apa aja jadi tanda kiamat, gitu ya. Atau kita berdoa yang banyak ya, kayak tadi itu Bang Imad suruh kita ngidupin lampu dengan berdoa gitu kan. Nah, atau apa? Ya, atau apa kita mengambil sikap begini terus nih, kira-kira begitu ya. Atau apa sikap kita yang harus kita ambil. Nah, disinilah barangkali saya semua itu menjadi pengantar untuk membungkus sisa-sisa Ramadan. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau waktunya udah habis, saya gimana nih ya? Langsung aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya Mas Budi ya. Nggak apa-apa. Nanti tanpa Terus, diskusi terus. langsung aja. Nanti gini, Ya Mas Budi enggak ya. gini, nanti kita apa kayak biasa ya kita tutup dulu, baru habis itu kita nanti after party ya. After ini, after discussion kita have a party discussion. Nah, gitu. Oke, jadi lanjut. Lanjut dulu, lanjut, Lanjut, nyelesain dulu sampai Lanjut. kesimpulan. Monggo. selesaikan. Oke.
Jadi yang tersisa dari Ramadan, karena Ramadan kita ini, karena selera beragama kita itu ritual, maka yang kita nikmati hidangan Ramadan dan Idul Fitri itu hidangan ritualnya. Hidangan ritual baik baik konteks nuzulul Quran karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Quran. Maka menikmati bulan turunnya Quran itu adalah menikmati ngaji Quran gitu, baca Quran. Menikmati apa namanya hafalan, tahfiz ya kira-kira gitu. Sementara puasanya juga kita nikmati ritualnya. Sholat apalagi, sholat tarawih kita ya ritualnya kita nikmati. Iktikaf ya isinya apa kalau kita baca anjuran-anjuran untuk iktikaf eh, di internet segala macam dari penulis-penulis. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat gitu kan. Jadi ada sholat tarawih, ada sholat iktikaf, ada sholat segala macam gitu ya. Jadi yang kita konsum hidangan spiritual Ramadan itu adalah makanan ritual. Nah, kira-kira gitu. Apakah nggak perlu? Perlu, gitu kan. Ya, kalau kita umpamakan dengan tubuh kita nih, ada yang dokter nggak di sini ya? Aku jangan salah nih. Tubuh kita kan memang perlu karbohidrat, perlu perlu protein, perlu sama perlu lemak kan itu katanya ya. Itu makronutriennya kan itu. Kalau mikronya kan apa namanya mineral, vitamin, nah gitu ya. Tapi makronya untuk membuat kita hidup dan bertenaga eh, eh, itu kan eh, tiga itu tadi perlu karbo, perlu protein, perlu lemak. Ya, itu aja tiga itu. Ya jangan sampai sehari kita kehilangan itu atau salah satunya hilang. Nah, kan nggak benar juga kalau kita eh, mengkonsumsi karbo melulu. Itulah tradisi orang Indonesia, kebanyakan karbo. Makanya sakit jantung, sakit gula, sakit segala macam merajalela di Indonesia ya. Sampai kenaikannya dalam, itu katanya kenaikannya dalam 10 tahun terakhir itu kenaikan sakit gula di Indonesia, diabetes itu 70 kali lipat gitu. Bukan 70%, jadi 70 kali lipat. Ya, jadi karena kita kebanyakan karbo gitu. Nah, yang kita butuhkan kan 1000%. protein. Iya, Mas, itu dibaca di report-report luar biasa Indonesia ini terhadap serangan diabetesnya. Ya, karena kebanyakan karbo. Ya, artinya karbo perlu, tapi jangan kebanyakan. Atau kita imbangi dengan protein lah kira-kira gitu. Nah, proteinnya yang kayak gimana itu yang saya umpamakan di gambar depan tadi. Ini yang nggak, kalau pesta-pesta jarang kita makan ini kan daging, daging sama ikan. Ya. Kita makan nasinya yang banyak gitu kan. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan apa perumpamaan saya nggak benar juga sih gitu ya tapi ya sekedar untuk memudahkan dicerna lah bukan dalam rangka mengumpamakan soal apa teh ritual itu dengan karbohidrat bukan itu bukan tapi supaya kita kontekskan dengan kehidupan kita yang sehari-hari situasi seperti itu. Nah, coba kita lihat Nuzulul Quran itu membuat Ramadan itu atau bulan baca Quran. Ya oke lah itu ritual baca Quran. Saya juga hampir tiap Ramadan hatam gitu ya. Kecuali Ramadan tahun ini gitu ya. Ramadan tahun ini aku nggak hatam karena sibuk. Sampai berhenti sampai di pertengahan surah Toha gitu. Tapi sudah melewati waliyatalatov gitu. Jadi sudah pertengahan Quran sudah lewat. Jadi aku pun berusaha juga untuk ritual baca Quran tiap hari gitu kan. Tapi eh, nuzulul Quran kita maknai sebagai kita baca, kita hafal itu coba kita kita lihat yuk. Apa sih tujuan Allah menurunkan Quran? Nah, kan gitu dong. Mestinya kan proteinnya di situ. Akhirnya kita maksudnya gitu ya, proteinnya mudah-mudahan ini benar nih perumpamaannya. Yang nah, kita kutip nih ayat Allah yang menjelaskan tentang apa tujuan Quran. Nuzulul Quran itu apa yang diturunkan di bulan Ramadan. Pertama dalam surah Al-Baqarah 185, ini sering dibaca nih. Yaitu Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kemudian hudan. Hudan ini ya, saya kasih tanda merah. Ini artinya tujuan diturunkan kan. Hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran untuk apa? Untuk menjadi petunjuk. Nah, berarti Quran ini kita nikmati, kita makan sebagai petunjuk kan gitu nih. Ini proteinnya di sini kalau menurut saya nih. Jadi bukan cuma dibaca-baca doang petunjuk. Tapi bagi kita kurang cukup juga nih. Petunjuk tuh gimana ya Allah masih generik banget nih penjelasannya. Ya masih generik banget nih penjelasannya ya Allah petunjuk. Ya kita udah ngerti lah gitu ya. Kita cari lagi, dalami lagi. Maksudnya petunjuk apa sih? Nah, ketemulah dalam surah Ibrahim ayat 1. Ya alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Nah, ini menjelaskan untuk apa Quran diturunkan. Lebih detail. Apa itu?
Alif Lam Ra, ya kitabun inilah dia kitab anzalnahu ilaik yang aku turunkan dia kepadamu wahai Muhammad, ya turunkan kepada Muhammad untuk apa? Nah, ini kan tujuannya litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Zulumat itu artinya gelap, kegelapan, an-nur itu artinya kecerahan, cahaya. Nah, clear ya. Jadi, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Terus kita renungi lagi yang dimaksud kegelapan dan cahaya itu apa ya? Gitu ya. Ternyata nih bapak-bapak yang dari apa ahli sejarah, ahli sosiologi, coba dah dicek ya. Istilah di dalam ilmu sejarah, ilmu sosiologi sejak abad-abad 10 abad sebelum Masehi sekalipun gitu ya, abad-abad sebelum Masehi. Kalau Nabi kan Nabi Muhammad itu abad ke-6 ke-7 Masehi. Ini abad sebelum Masehi. Ketika sejarah menulis, ketika ilmu sosiologi menulis tentang the darkness and enlightenment, tentang kegelapan dan cahaya, pasti konotasinya peradaban, gitu. Iya nggak, gitu nggak Mas Budi itu maksud saya ya. Jadi ketika Quran kan abad ke-7 gitu. Jadi ketika Quran turun dengan menggunakan istilah zulumat dan nur, kegelapan dan cahaya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu enlightenment, apa namanya, the darkness and enlightenment, atau Renaissance dalam bahasa Perancisnya gitu ya. Itu sudah menjadi catatan sejarah bahwa yang namanya kegelapan dan cahaya itu konteksnya peradaban gitu. Jadi ketika Quran mengatakan Quran diturunkan kepadamu itu litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, ya nggak bisa lari, maksudnya adalah kegelapan peradaban dan kecahayaan peradaban gitu. Jadi membuat kamu renaissance, kira-kira begitu. Kalau kita masih kurang yakin juga dengan ini, coba aja kita lihat dalam surah ayat yang paling bawah tuh yang saya kutip, surah Al-An'am 122, yaitu yang bunyinya awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas kama mathaluhu fi zulumati laisa bikharij minha, dan seterusnya ya. Itu dalam bahasa terjemahan bebas nih kira-kira nih, artinya begini, apakah sama mayat, mayat itu jenazah itu mayat ya, yang kepadanya diberikan cahaya. Nah, ada kata cahaya juga di sini, nur, ya. Kemudian dengan cahaya itu yamshi bihi finnas, orang itu, mayat itu bisa bangkit di tengah-tengah manusia, bisa berjalan, bahkan memimpin manusia gitu ya. Yamshi bihi finnas, kama masaluhu fi zulumat. Ada kata zulumat juga di sini. Sama nggak dengan mayat yang dalam kegelapan, yang tidak diberikan cahaya gitu, yang tidak bisa keluar dari kegelapannya, kan gitu ya. Itu arti letter lucknya begitu tuh. Begitu ya Ustadz Nurjaini ya. Ini ada kiai kita nih, tenang aja nih. Jadi kalau salah-salah dikoreksi sama Ustadz Nurjaini. Eh, kan begitu. Tapi ketika kita terjemahkan ayat ini secara letterlek gitu ya, secara harfiah, ayat ini lagi bicara zombie, yaitu mayat yang dihidupkan. Kan gitu. Apa iya Quran bicara zombie? Nah, kira-kira gitu ya. Tentu tidak, gitu ya. Tentu ini kalau menurut para mufasir, para ahli tafsir, ini termasuk ayat yang apa ya, majaz gitu. Majaz itu metaforik. Ayat yang di dalamnya ada simbol-simbol yang harus kita maknai, ya. Nggak bisa kita terjemahkan secara letterless gitu ya. Karena secara letterless ini berarti ayat tentang zombie. Nah, untuk menerjemahkannya secara apa, majaz, metaforik, majaziah gitu ya. Maka kata kunci yang harus diterjemahkan di sini adalah maitan, nur, dan zulumat. Ya. Nur itu apa tadi? Quran kan? Dalam ayat-ayat lain kan Quran itu huda wa nur. Ya. Nah, kalau nur itu kita Quran, dan Quran itu berfungsi nur, mengeluarkan orang dari zulumat kepada nur, dari kegelapan kepada cahaya. Berarti ini memang ini peran dari Quran nih, mengeluarkan dari zulumat kepada cahaya. Nah, terus kepada siapa nur dan cahaya itu diturunkan, ya, atau Quran itu diturunkan? Sederhananya kita tahu itu kepada bangsa Arab. Jadi bangsa Arab inilah yang dimaksud sebagai maitan, kira-kira gitu pada waktu itu ya, bukan bangsa Arab yang sekarang. Nanti tersinggung orang Arab sekarang. Pada waktu itu kita dalam ilmu sejarah kita kenal dengan istilah bangsa yang jahiliyah.
masyarakat jahiliyah yang kerjanya memang bermusuh-musuhan. Itu bukan kata kita, Quran mengatakan begitu ya. Quran apa mengatakan kerja kalian bermusuh-musuhan, berperang satu dengan yang lain. Itu memang ciri dari apa karakter dari masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Jadi yang dimaksud maitan ini bukan orang mati, tapi bangsa yang mati. Mati apanya? Mati peradabannya, karena peradabannya jahiliyah, kira-kira gitu. Nah, kepada bangsa Arab yang maitan ini, fa'ahyainahu, kami hidupkan dia dengan cara wajalna lahu nuron, dengan kami berikan cahaya kepadanya. Nah, cahaya itu apa? Ya Quran, kira-kira. Jadi nuzulul Quran itu kita peringati sebagai satu apa namanya satu peristiwa di mana sebuah bangsa yang mati peradabannya, maitan peradabannya, tapi diturunkan cahaya Quran kepada mereka serta mereka bangsa tersebut yamshi bihi finnas, kira-kira begitu. Bangkit dan memimpin manusia di tengah-tengah manusia. Dan itulah yang tadi dalam gambar tadi, sejak Islam diajarkan kepada bangsa Arab yang sudah Muslim, serta-merta menjadi pemimpin peradaban dunia 700 tahun, kira-kira begitu. Hidup gitu, menjadi bangsa yang hidup. Jadi kalau mau memperingati nuzulul Quran, merenungi nuzulul Quran di bulan Ramadan, karena memang Ramadan adalah bulan diturunkan Quran, sadari bahwa Quran itu turun untuk membawa kita minazulumati ilan nur. Membawa kita dari the darkness era menjadi enlightening era, kira-kira begitu. Ya, bukan cuma dibaca-baca doang kan kira-kira begitu. Ini maaf nih, barangkali protein yang saya maksud tuh di sininya gitu ya, proteinnya. Jadi yuk kita kita gali di bagian-bagian mana Quran bisa membawa kita enlightening, kira-kira gitu, atau memasuki enlightenment atau renaissance. Kira-kira kan begitu. Jadi renungan renungan apa namanya? Iktikaf gitu misalnya atau renungan Ramadan itu mestinya adalah renungan-renungan tentang bagaimana Quran itu bisa mengeluarkan kita dari kebangkrutan peradaban sekarang ini. Nah, gitu kira-kira. Itu yang saya bilang membungkus makanan-makanan tersisa yang nggak sempat dikonsumsi. Kita bungkus yuk kita makan sekarang. Kita konsumsi, kita bawa pulang, kita makan. Kira-kira gitu. Protein-proteinnya seperti ini. Nah, ini tadi yang gambar tadi kan. Ini jadi nur atau zulumat itu cahaya, pencerahan, enlighten, ini sukses peradaban. Itu konotasinya kayak begitu ya. Nah, ini juga eh, apa nih konteksnya ya? Ya itu bahwa kita sebagai Muslim itu memang tidak ada, ya saya tidak menemukan lah kira-kira excuse buat kita untuk seperti tadi tuh nggak apa-apa lah peradaban kita di dunia kalah, nggak apa-apa lah dunia teknologi, dunia segala macam peradaban dikuasai oleh orang-orang non-Muslim. Yang penting kita umat Islam suksesnya nanti di akhirat saja, kira-kira begitu. Nggak ada tuh ajaran Islam menurut saya kayak begitu. Saya tidak menemukan. Doa kita yang diajarkan itu kan Robana atina fid dunya hasanah gitu kan. Di dunia kita harus sukses kan gitu kira-kira. Kemudian apa namanya? Ini Al-Imran 130 juga menjanjikan kesuksesan itu dipergilirkan kan gitu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini yang saya merahin ini ya. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Jadi memang ada masanya umat Islam itu pernah dapat giliran sukses, ada masanya 700 tahun apa runtuh, bangkrut gitu ya. Mestinya ada masanya kembali ke depan itu dunia Islam akan sukses kembali gitu. Jadi dan lebih eksplisit itu dalam surah Qasas ayat 77 yang di situ Allah berfirman wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah memang anugerah-anugerah Allah kepadamu untuk kebahagiaan, kesuksesan akhiratmu. Cari itu, kira-kira gitu. Akhirat itu penting gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sekali-kali kau lupakan duniamu gitu. Yang ada Quran seperti itu gitu, Pak Nurjaini ya. Jadi kita bukan disuruh nggak apa-apa dunia dipegang oleh orang-orang non-Muslim kita suksesnya di akhirat. Nggak ada ajaran Islam kayak begitu. Ini saya eh, kutip satu quote yang menurut saya baik ini. Dunia ini terlalu penting untuk kita lalaikan atau kita abaikan, tapi terlalu kecil untuk menjadi tujuan kita, kira-kira begitu ya. Bener lah, jadi jangan anggap remeh tentang dunia ini. Saya kira itu. Nah, tadi itu tentang apa itu? Tentang nuzulul Quran ya. Ini kan santapan-santapan Ramadan ini. Nah, kedua tentang puasanya itu sendiri. Ramadan itu kan puasa yang paling kentara gitu. Saya ambil ini nasihat Nabi ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani.
dari Abu Hurairah, itu Nabi mengatakan sumu tasihu, sholatlah kamu, maaf, berpuasalah kamu, pasti kamu sehat. Nah, kira-kira gitu. Nah, saya ngambil sehatnya ini, ya, karena ibadah sosial itu syaratnya sehat. Nah, kira-kira begitu. Nggak bisa kita beribadah sosial kalau kita nggak sehat. Dan sehat dengan sehat kita jadi produktif. Kalau kita nggak sehat, kita membebani orang. Lebih parah membebani BPJS. Nah, kira-kira begitu. BPJS kita udah apa namanya setiap tahun bebannya naik gitu kan. Maka dengan sehat menurut saya, jadi yang saya mau tangkap nih, makanya saya kemarin nih nggak apa-apa saya cerita aja ke teman-teman. Saya mempraktekkan hampir sebulan penuh tuh, hanya bolong 4 hari. Ya 3 hari pertama saya tidak lakukan sama 1 kali bolong. Itu saya melakukan intermittent fasting gitu untuk membuat puasa yang sudah sehat menjadi lebih sehat. Nah, kira-kira begitu. Karena ada proses autophagy-nya di situ gitu loh. Gitu, gitu. Itu, jadi aku betul-betul buka puasa besarnya itu jam 9 malam, Mas. Jadi kalau jam maghrib itu cuma iftar saja, cuma minum air putih tanpa kalori. Itu cuma batal 4 hari itu yang tidak melakukan itu. Jadi saya nikmati puasa itu memang untuk kesehatan gitu ya. Kenapa untuk kesehatan? Karena aku mau sehat, karena aku mau produktif. Kalau aku nggak sehat, di samping aku nggak produktif, aku membebani orang dan membebani BPJS. Nah, kira-kira gitu. Kalau nggak bisa nyumbang kepada negara, minimal jangan membebani negara, kira-kira gitu. Dan menjaga kesehatan itu menjaga nyawa, ya. Dengan kita sehat, kita panjang umur, produktif. Dengan menjaga nyawa, itu kita menjaga makosid syariah yang pertama. Jadi teman-teman perlu sedikit tahu nih, ada proposal tentang makosid syariah, tujuan-tujuan syariah yang sangat terkenal dipromot oleh Imam Syatibi namanya, seorang ulama abad pertengahan, Imam Syatibi, yang dia menempatkan ada 5 eh, maqasid syariah. Semuanya dimulai dengan kata menjaga. Tujuan syariah pertama menjaga agama, kedua menjaga nyawa, ketiga menjaga keturunan, keempat menjaga harta, kelima menjaga apa lagi itu ada 5 lah, jadi kuliatul khams istilahnya, 5 yang harus dijaga itu belakangan oleh Buya siapa namanya Ali Yafi menulis buku menambahkan, jadi dari 5 ditambahkan 1 lagi, menjaga lingkungan gitu ya. Apa namanya, hifzul bi'ah. Saya memberikan kata pengantar kalau nggak salah dalam buku Buya Ali Yafi pada waktu itu. Eh, jadi menjaga nyawa itu adanya nomor 1 gitu. Artinya dan disupport oleh ulama-ulama belakangan setelah Imam Syatibi yang memang menempatkan menjaga nyawa itu nomor 1, kira-kira gitu. Kenapa menjaga nyawa nomor 1? Ya karena nyawa itu titipan Allah yang paling berharga. Kita nggak bisa beragama tanpa nyawa, kira-kira gitu. Kita nggak bisa bermanfaat menjadi hamba Allah yang tadi itu beribadah memberikan manfaat kepada lingkungan kalau nggak ada nyawa. Jadi nyawa itu harus dijaga. Sampai kira-kira dalam situasi kita harus mempertaruhkan nyawa atau agama, bela nyawa dulu, selamatkan nyawa dulu, gitu kira-kira. Jadi hifzun nafs itu nomor 1. Ya misalnya kayak siapa itu sahabat Nabi yang eh, akan dibunuh kalau dia tidak mengaku murtad atau mengaku mengaku Muslim kan gitu ya. Maka dia mengaku dia tidak Muslim, gitu kan. Bukan 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 Ammar bin Yasir. Kalau Ammar bin Yasir justru malah berteguh, akhirnya kan meninggal dibunuh kan sama kafir Quraisy. Tapi ya, jadi kalau kita dipaksa untuk apakah kamu mau dibunuh mati kalau kamu menjadi mengaku Muslim atau kamu mengaku murtad dari Islam, kalau keluar dari Islam, tapi kamu selamat. Ya kita pilih selamat dulu, selamatkan nyawa dulu. Jadi hifzun nafsi itu nomor 1. Jadi menjaga kesehatan itu penting banget. Itulah manfaatnya Ramadan. Nah, itulah yang Nabi katakan sumu tasihu, berpuasa kamu supaya kamu sehat. Jadi saya ambil sehatnya kira-kira gitu, supaya efek sosialnya kena kira-kira gitu. Ini saya kutip beberapa beberapa hasil report nih. Indonesia itu penderita penyakit penyakit jantung terbesar kedua apa kalau nggak salah di dunia ya, dengan 100.000 wafat karena penyakit jantung per tahun. Khusus untuk sakit jantung aja BPJS kena beban 15 triliun per tahun. Begitu juga diabetes, kita kelima terbesar di dunia, hampir 15 juta apa ini di 2019, 15 juta korban kematian. Kemudian naik hampir 200%.
dalam 10 tahun terakhir. Itu diabetes ya. Ini data yang mana nih. Kemudian kenaikan BPJS dan seterusnya ya. Kemudian ini masih tentang salat ya. Tadi tentang puasa, tentang salat. Ini masih ada waktunya nih Mas Bud ya. Udah jam 10 Mas Bud. Tiga menit lagi. Oke, lanjut dulu. 3 menit lagi. 3 menit ini kan kalau saya lihat dari sini itu tinggal beberapa slide Tinggal, lagi. ya 3 menit paling lagi. tinggal 4-5 halaman gitu ya. Ya. Nah, Kesimpulan tinggal. ya, ini bagian kesimpulan sama saja tentang sholat ya teman-teman sekalian. Jadi sholat itu juga sama. Tadi sudah singgung. Sholat itu eh, menghadapnya kita kepada Allah yang kita akhiri dengan salam. Ya, artinya sebetulnya sholat itu adalah kita seperti menghadap atasan, tapi setelah kita menghadap atasan, kita pamit kepada atasan, bos, aku selesai ya menghadapnya. Sekarang aku mau balik lagi melayani nasabahku, kira-kira gitu kalau di kantor ya. Kalau saya sebagai seorang bankir gitu, misalnya saya kepala cabang gitu, saya menghadap kepada kepala wilayah saya, yang atasan saya menghadap dulu sebentar ya, sesuai dengan apa namanya pakemnya menghadap. Setelah itu ya bos, aku pamit lagi ya, aku mau melayani lagi nasabahku. Nasabah itu adalah masyarakat kita, itulah ibadah sosial. Maka kita awali putusnya sholat kita dengan Allah, menghadapnya kita dengan Allah itu dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Ya, artinya yakinlah bahwa aku akan berbaur lagi dengan masyarakat dan aku akan menebar kesejahteraan, kedamaian kepada lingkunganku, kan gitu. Yuk, kalau sholat kita maknai seperti itu. Belum lagi sholat yang kita maknai sebagai wujud kerinduan tadi ihdinas siratal mustaqim, saya kira nggak sempat saya bahas gitu ya. Kemudian tentang ini nih ya, kapan-kapan kita bahas ini ya. Saya mengatakan kira-kira nih kesimpulannya begini nih, bahwa sholat kita itu kan 13 rukun. Dari 13 rukun dalam sholat itu 6 sifatnya rukun qauliyah, ucapan, 6 lagi perbuatan. Ada ruku, ada sujud, ada segala macam. Ya, satu itu dua perbuatan dan ucapan. Dari ucapan, rukun ucapan itu yang isinya doa cuma 3 gitu. Padahal sholat itu artinya doa. Ya, siapapun orang Arab kalau kita tanya apa makna sholat gitu kan? Apa arti sholat? Sholat di lughatil Arabiyah bermakna doa. Sholat itu artinya doa. Jadi sholat dengan doa ya dia juga gitu ya. Jadi kalau sholat itu adalah doa, tetapi di dalam 13 rukun sholat isi doa itu cuma aja 3 gitu ya. Apa itu doa dalam 3 sholat? Pertama yang paling bawah dulu saya lihat. Doa yang pertama itu adalah membaca salam ketika kita nengok ke kanan ke kiri. Nah yang kita baca salam itu cuma sekali dalam sholat, yaitu ketika kita menutup sholat. Kedua, kita membaca doa juga ketika kita selawat kepada Nabi. Ya, selawat Nabi itu di dalam tahiyat kita juga doa itu. Allahumma sholli ala Muhammad itu doa. Aku berdoa kepada Muhammad. Ya, nah, dan kepada Nabi, kepada Ibrahim dan sebagainya ya. Nah, doa selawat itu rukun, nggak bisa kita tinggal. Tapi kita hanya baca pada tahiyat saja. Berarti sholat subuh hanya 1 kali kita baca dalam sholat subuh. Sholat lain itu 2 kali kita baca, gitu kan. Ada doa yang kita baca setiap rakaat nggak bisa tidak, rukun, ya. Setiap rakaat. Berarti kalau ada 2 rakaat ya 2 rakaat 2 kali kita baca. Yaitu doa yang ada di Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun, adanya pun di tengah-tengah Al-Fatihah, yaitu kalimat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Maka saya mengatakan sholat artinya doa. Doa yang paling banyak kita baca dan rukun nggak bisa kita tinggalkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Minta jalan terpendek untuk pulang kepada Allah gitu. Jadi sholat itu sebetulnya ekspresi dan sekaligus membangun rasa rindu kepada Tuhan gitu. Yang saya umpamakan seperti kayak kita minta Sherlock untuk ketemu kekasih kita gitu. Lu di mana sekarang gitu kan? Aku di sini, baca peta aja lah. Nggak mau aku baca peta, kira-kira gitu ya. Aku baca peta, baca Google ya, aku baca ya, baca Waze, baca segala macam. Oke. Tapi yang paling tepat Sherlock dong, supaya aku bisa pulang dengan jalan terdekat kepadamu. Nah, ketika kita ingin pulang dengan jalan terdekat kepada Allah, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua berasal dari Allah dan kita sedang pulang kepada Allah, kita lagi jalan pulang. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah ungkapan ingin dapat Sherlock dari Allah supaya kita ditunjukkan jalan terpendek untuk pulang. Itulah ekspresi kerinduan. Jadi orang yang sholat ya ya yang harus diperbanyak pada masa Ramadan itu nggak bisa tidak mestinya semakin menggila-gila gitu ya. Kalau kita ambil nih protein ini, maka kerinduannya kepada Tuhan semakin menggila-gila.
Ya, karena sholat itu tujuannya adalah membangun rasa rindu dan rasa kebersamaan dengan Allah. Yang dengan begitu maka kita tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat kita itu pasti mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau sudah sampai kepada sholat yang membangun kerinduan, nggak mungkin kita menjadi orang zalim kepada lingkungan kita. Berarti sholat yang kita perbanyak dalam Ramadan itu bisa mestinya membangun sikap yang makin rahmah gitu. Ya, karena dilandasi rasa kerinduan kepada Tuhan. Terakhir ya, apa nih? Terakhir itikaf ya. Itikaf yang kita dianjurkan juga dalam Ramadan. Ya kalau tadi saya bilang, kalau kita membaca rujukan, bukan rujukan ya, di Google atau di internet tentang apa isi itikaf, suruh ngapain sih kita kalau itikaf di masjid? Paling suruh, ini kan kata-katanya perbanyak baca Quran, dikasih akumulasi pahala gitu kan. Pahalanya baca Quran setiap huruf, apalagi kita lakukan dengan niat iktikaf di bulan Ramadan. Berapa ribu kali lipat itu Pak Nurjaini ya. Jadi itulah yang kita hitung-hitung. Makanya kita baca Quran dengan mengharapkan pahala. Itu namanya tingkat beragama kita, tingkat transaksional kepada Tuhan. Sama kayak trader gitu ya kira-kira. Nah kemudian suruh ngapain lagi? Suruh perbanyak sholat sunnah waktu itikaf. Sama ukurannya mengoleksi pahala, akumulasi pahala gitu. Nah, tapi kalau kita konteksnya ibadah ritual, ibadah sosial, ya itu tadi. Ya merenungi untuk apa Quran diturunkan. Itulah momen momen paling tepat kita itikaf. Kita buka tuh kitab-kitab ayat-ayat yang kira-kira elan vital mana ya di Quran yang kita ini kehilangan sekarang ini, yang membuat peradaban kita bangkrut. Itu menurut saya PR paling berat yang mestinya kita gali ketika kita baca Quran. Ya. Kemudian ketika kita sholat, mau taraweh, mau bangun itu bukan main cepet-cepetan main banyak-banyakan rakaat kan kira-kira begitu. Tapi bagaimana sholat kita itu adalah membangun rasa kebersamaan dan kerinduan kepada Allah yang dari situ kita pasti akan menjadi orang yang adil, menjadi orang yang tidak zolim, kira-kira begitu. Dan apa namanya itikaf itu isinya adalah muhasabah sosial. Seberapa jauh selama 1 tahun ini dari Ramadan lalu sampai Ramadan sekarang ini saya menjalani peran sebagai Khalifatullah fil Ard, yaitu menebar kasih sayang kepada lingkungan. Sudah kira-kira skor saya berapa banyak? Sudah menjadi juara apa enggak? Karena saya sedang dikompetisikan oleh Allah gitu. Jadi dan kemudian membangun rencana-rencana ke depan untuk supaya lebih efektif lagi saya menjalani peran sebagai Khalifatullah fil Ard, maka mestinya amal-amal apa, ibadah apa yang saya harus perbanyak ke depan supaya skor saya meningkat gitu. Skor peran menjalani apa kekhalifahan Allah di muka bumi. Mestinya kan itu, proteinnya tuh di situ gitu menurut saya Pak Nurjaini ya. Proteinnya tuh di situ gitu, bukan ngitung pahala ya. Jadi dengan begitu, jadi saya umpamakan nih kayak kayak Ramadan itu itikaf khususnya itu kalau di kantor di perusahaan itu raker gitu. Kita malam ini lagi raker. Jadi Allah suruh kita report evaluasi apa kinerjamu yang kemarin mewakili aku gitu. Jadi kayak kita lagi raker sama bos sama atasan. Coba dong masing-masing bagian, masing-masing kepala bagian lapor dong kinerjamu tahun lalu seperti apa, kira-kira gitu. Nah kemudian, oh udah begitu ya, kelemahanmu apa tahun lalu? Oh kelemahan ini, yang unggul apa di tahun lalu? Keunggulan saya begini, saya bisa cari apa namanya dana murah kalau di bank misalnya gitu kan. Oke, kalau gitu tahun depan kamu akan meningkatkan kinerjamu seperti apa yang bisa kamu lakukan. Jadi iktikaf itu adalah introspeksi, evaluasi masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam konteks apa? Dalam konteks menjalani peran sebagai Khalifatullah fil Ard. Mudah-mudahan ini tuntas semuanya. Mudah-mudahan ya serba singkat saya kembalikan kepada Pak Budi Raharjo. Siap. Silakan kalau mau dikritik, mau di apa, mau nanya silakanlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi memang sengaja ini tidak di stop segala macam karena tadi ada banyak orang yang bilang udah terus belajar terus saja. Jadi kita ininya beda sedikit ya. Kalau biasanya habis itu kita tanya jawab, kalau sekarang nggak dulu gitu. Jadi kita ini selesaikan dulu acara ini, habis itu kita ada yang kita sebut biasanya after the party. Ya, jadi acara ini setelah selesai formally Oke. ditutup, baru kita nanti di situ diskusi. Jadi kalau ya ada yang mau live boleh. Jadi nanti kita masih bisa diskusi, tapi formally ditutup. Gitu ya. Jadi gitu ya Oke. Mas Puja ya. Yes. Oke, kalau gitu kita tutup dulu nih. Secara resmi kita tutup dengan doa dulu, habis itu kita berfoto, habis itu kita buka sesi kedua tanya jawab yang mana itu after the party. Oke, Bisa. halal bihalal. Ambil Oke. halal Oke. bihalal. Oke, sekarang Ustadz Nurjani. Monggo ditutup dulu dengan doa, habis itu kita foto bersama dan habis itu nanti kita ini bersama apa
HBH dan tanya jawab. Oke, monggo Ustadz Nurjan. Mana nih Ustadz? Tat, mana tat? Ustadz Nurjani mungkin. Nah, Nah, udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, sesudah kita mendengarkan tadi uraian yang sangat luar biasa dari Bapak Islam Fauzi, alhamdulillah kita mendapatkan banyak manfaat, banyak ilmu, dan banyak wawasan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bekal kita untuk semakin meningkat dalam segala hal, meningkat dalam keilmuan, meningkat dalam peradaban, meningkat dalam segala hal, sehingga mudah-mudahan kita menjadi manusia yang unggul, manusia yang maju dan berkarakter. Yang terakhir, mari kita tutup acara ini dengan membacakan doa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma janibna min afati dunya wal akhirah. Allahumma yasir alaina umurad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah tujuan-tujuan kami, tujuan dunia kami dan tujuan akhirat kami. Ya Allah, lancarkanlah urusan dunia kami dan sukseskanlah urusan akhirat kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang berbakti kepada lingkungannya, berbakti kepada negerinya, dan berbakti kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afainal hisab. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ambalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma qadna wa iyyakum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa misyarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan diri kami titipkan harta kami titipkan keluarga kami titipkan apapun yang telah Engkau berikan kepada kami. Berilah kami penjagaan, perlindungan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang berniat buruk terhadap kami, dan dari gangguan makhluk-makhluk yang di luar kemampuan kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihilah ibu bapak kami yang telah mendidik kami sejak kecil, dan anugerahkanlah kepada mereka keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah sekarang kita adalah Waalaikumsalam waktunya warahmatullahi berpotret dulu ya. Jadi mohon kalau teman-teman ini dulu yang mau menyalakan kameranya biasa, nanti habis ini saya potret dulu. Ada 2 layar, nah, jadi satu-satu akan kita potret. Instruksinya kalau saya 1, 2, 3, nanti kita semua ketawa, A-nya ditahan panjang tuh supaya mulutnya kebuka, supaya bagus deh ya. Kalau Mas Puja beda lagi tuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh juga ya. Apanya yang A ya. Oke ya, ini masih menunggu. Oke, nambah lagi. Oke, masih menambah lagi. 1, 2, 3. Mas Zainal juga Screen. sudah. Oke, tinggal yang bahinya. Oke, siap ya. Screen pertama. 1, 2, 3. Ketawa. Ketawa. Oke. Halaman kedua sebentar. Halaman kedua ya. 1, 2, 3. Ketawa. Oke, siap. Oke. Ketawa. Maka dengan tadi kita sudah semuanya rangkaian acara selesai. Terima kasih semuanya. Jadi setelah ini acaranya adalah kita
Halal bihalal. halal bihalal dan kita Diurutkan aja Mas Budi. siap. Ya, Mas Budi Oke yang ya. Siap. Jadi itu terima kasih semuanya. Tutup dulu nih secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. jadi kalau ada yang mau live dulu boleh segala macamnya. Nah, sekarang halal bihalalnya kalau tadi usulan Mas Pujo adalah setiap orang dikasih waktu berapa? 20 detik. 10 Ya, detik. silakan ya kelihatan. Jadi coba bilang, saya Budi Rajo dari mana gitu ya. Kita aja Mas Pujo ya. Ya, Oke ya. Dari layar saya dulu, ini dulu saya absen dari layar saya. Ustadz Nurjaini. Ada di mana? Di mangga mana? 20 menit halal bihalal. 20 detik, 20 detik. Oh, 20 menit. 10 detik. Ada di Ya, mana Ustadz? Ya. Berhalal bihalal. siapa? Kami dari keluarga besar Pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriyat Mulia menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih juga kepada saudara-saudara kami yang telah menitipkan zakat fitrahnya kepada kami, terutama dari Pak Kusimbowo dan teman-teman lain dari Chicago, dari Illinois yang telah menitipkannya kepada kami. Mudah-mudahan hartanya berkah dan Allah berikan ganti yang lebih berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di layar saya nomor 2 adalah saya. Nggak apa-apa lah ya. Saya Silakan. ya Budi Rajo masih tetap di Bandung, masih jadi dosen ITB dan ini topi yang lain-lainnya. Nah, alhamdulillah masih Bandung. Next, langsung Ngopi Mas dulu. Ari. Mas Ari Syahriar. Biasanya ngopi dulu dong, Mas Iya Budi. dong, ini kan bilang mana nih ngopi dulu, nah gitu ya. Mas Ari kok nggak ada ininya videonya? Mau nggak Mas Ari Syahriar? 10 detik, 20 detik. Oh Mas Ali belum. Oke. Tidur, ya tidur. Oke, Mas Tri Wahyu Widodo. Assalamualaikum, saya Tri Wahyu Waalaikumsalam. dari Jakarta. Dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, dan sekali lagi ucapkan kepada Pak Yuslam ceramahnya par excellent. Ah, Jadi mohon tolong dikirim waduh. apanya tulis apa namanya? Saya belum dapat tuh Pak apanya. Mana Ada di grup. nanti. Ya, saya taruh di sini aja. Dan izin kalau pada suatu hari saya nyeramah ngambil citation dari itu, mohon izin Pak. Monggo, amal jariah buat saya, insya Allah. Terima kasih. Siap, Mbak Ida. Nah, ini Mbak Ida yang ditunggu-tunggu. Ya, saya dari Tompo di Bandung. Ini ceramah paling bagus yang saya pernah dengar, udah lama sekali nggak pernah dengar ceramah. Subhanallah. Alhamdulillah. Keren tuh. Salam sama Mas Bogi ya, Mbak Ida ya. Gimana kalau di YouTube kan? Oh, biasanya iya, tenang. Beres. Benar ditungguin nih. Siap, ya. Ya, itu saja. Thank you Mbak Ida. Nanti dicerita tentang rotinya ya, ditunggu. Oke, siap. Next adalah Mas Pujo. Di layar Oh, saya. ya. Assalamualaikum. Atur Waalaikumsalam. nuwun pisan. Tercerahkan. Jadi siswa zakat, infak, sodako, wakaf itu alat untuk apa namanya hamba Allah sebagai wakil Allah. Itu ya saya underline ya. Terima kasih kepada semua jamaah yang sudah menitipkan zakat mal, zakat fitrah, apapun infak sodako kepada. Ini tadi saya baru ketemu kliknya gitu ya. Oh ternyata atas nama Allah atau wakil Allah zakat infak sodako itu alatnya gitu. Dan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Insya Allah bikum lakikum. Dan ini tadi saya daulat ini Mas Budi tanggal 30 Juni. Nah itu untuk apa hal-hal yang belum misalkan judulnya itu sholat apa ihdinas siratal mustaqim. Oke Ustadz Yuslam 30 Juni menyambung ini Siap. lagi. Nanti kita ini Monggo. bahasan yang ini lagi nanti Ya, ada bagian dari situ kita bahas ya. secara spesifik ya. Nanti biasanya tenang Pak. Ini Pak Ustadz Islam tuh nanti kan kita bisa dibook kapan aja dia sih. 30 Juni. Suka kita. Beres. Oke. Next Pak Islam saya skip dulu ya Mas Islam ke Pak Thomas Jamaluddin. Ini Yes. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di Cimahi. Oh Cimahi. Tugas masih Oh, Bandung. tugas masih di Berinci situ Bandung. Mohon maaf lahir batin taqabbalallahu wa minkum. Saya kira uraian Pak Yuslam ini luar biasa ini, komprehensif. Tadi definisi soal
peradaban. Itu gabungan antara integritas dan kompetensi. Iya. Artinya integritas kan dari ukhrawi, yang kompetensi duniawi. Dalam doa kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirat. wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian ada lagi wabtaghi fi ma taqallahi daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi memang berimbang dua-dua hal itu. Saya kira komprehensif sekali dan banyak hal yang dikupas yang mungkin sebelumnya kita tidak sadar. Terima kasih. Jazakallah Ya, khair. Keren. sama-sama. Sekarang next di layar saya adalah Mas Fadil Hasan. Nah, kan. Nah. Fadil. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya masih di Bogor, Mas. Bogor. Siap. Mana Mas Mas Fadil. Jaya, bentar. Ngomong Ada Mas lagi. Fadil, ada wajahnya, jangan khawatir. Nah, sekarang Mana kok nggak kelihatan? Wah, Mas Sasmito. Oh, kalau gitu saya spotlight ya sekarang, mulai spotlight. Mas Sasmito, oke. Oke, terima kasih. Saya Sasmito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasmito Wibowo, sudah pensiun dari BPS 7 tahun. Sudah juga pensiun dari mengajar di Trisakti maupun STIS 2 tahun yang lalu. Tapi setelah itu saya harus terpaksa mengurus 2 yayasan di bidang pensiunan BPS dan maupun di bidang sekolah luar biasa Nur Asih yang menangani anak-anak cacat mental, cacat tunarungu, tunagrahita. Jadi yaitu kalau tadi ya itulah mungkin ibadah sosial lah kalau menurut yang tadi dari Mas Islam. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Tek sebentar. Ini ngilang barusan Mas Darwin Sitompul. Wis, ini yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ayo Bang. Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di Medan sudah pensiun 4 tahun dan saya betul-betul merasa yang disampaikan oleh Mas Yuslam tadi. Kebetulan saya sedang membaca 3 bukunya Jeffrey Lang itu. Dan persis sekali pemahaman beliau dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yuslam. Terima kasih Mas Yuslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Darwin, sama-sama. Masih. Mas Pujo, nanti kita schedulekan ya, Mas Darwin Sitompul tuh paling hebat tuh, baca bukunya banyak, luar biasa tuh. Saya kalau ngeliatin tuh resensi buku-bukunya, nanti kita minta Juli ya, nanti kita minta ya, kita agendakan. Oke Bang, Juli ya kita Bang. selalu Juli ya. yang di sini ditembak semua gitu. Wajib. Mas Indra Jaya ini, biasanya ada ininya Mas Indra. Ada Yes. Mas Indra. Siap. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, juga mengucapkan bila aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semua teman-teman ISNET. Luar biasa pencerahan yang diberikan oleh Mas Yuslam. Jadi benar-benar bagi saya ini pertama kali ya mendengarkan secara komprehensif apa sebenarnya makna cahaya itu ya dan kegelapan ini. Saya kira dielaborasi dengan sangat bagus. Sekali lagi terima kasih atas pencerahan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 Mei. Nanti ini Mas Indra udah jadwalnya lagi aman. Itu sekarang di layar saya Taufik Yuniantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jazakallah khairan katsir untuk Al Ustadz Al Mukarram Yuslam Fauzi. Masya Allah, tabarakallah, tercerahkan dengan tausiahnya. Terima kasih banyak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Taufik, tinggal di Cibinong Bogor. Sebentar ini masih aktif di BRIN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini 2 banyak minggu lagi tilawah ya putrinya nanti ya. green. Tilawah. Siap. Oke, terus udah. Oh, sekarang UGM Bambang N Prastowo. Wah, BNP Mas BNP. Mas BNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Prasowo masih di Jogja. Mohon maaf lahir batin. Ya udahlah gitu aja. Mas Pujo ini kita Mas Bambang ini belum pernah kebagian ya. Ya sudahlah nanti kita jadwalkan. Juli. Juli lagi. Siap. Mas Indra Jala udah, Mas Huda. Adakah Mas Huda? Siap. Assalamualaikum. Sorry Maaf, Mas Huda. off kamera. Saya istrinya Huda. Pak Islam. Tabel Bapak. Makanya kalau dulu ada Mas Huda. Soalnya sambil jahit jadi nggak bisa on cam. Mbak Huda. Mbak Huda. Sorry ya. Assalamualaikum Maaf ya. Bapak-bapak semua. Siap. Wah, nih siapa? Aku di lantai atas, dia di lantai bawah. Sekarang Mbak Hanis. Mbak Hanis. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, Waalaikumsalam. ini off kamera ya, karena Nggak lagi apa-apa, Mbak. nggak stabil internetnya. Biasa. Siap. Ya, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, kami dari sekeluarga di Serpong, dekatnya Brin, Serpong. Terima kasih sekali atas tausiahnya Pak Zuslam tadi, sangat mencerahkan ya dan sangat komprehensif gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ke yang lain, mungkin lewat YouTube seperti saran Mbak Ida tadi. Saya sangat mendukung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 Juni Mbak Anis. Mbak Anis 2 Juni. Terus ada lagi ini Mbak Tini Wartini. Oh itu istrinya Yos Rosmana, Ustadz Yos Rosmana. Pengalaman sekarang di rumah sakit ya, adiknya sedang operasi jantung. Oke. Dan cepat sembuh. Cepat sembuh. Ya. Nah, YS Yusan Fauzi. Syamsi. Syamsi itu rekan Ini dari mereka. Mangga. Rekan kerja mana Syamsi? Mungkin dia lagi Syamsi. Oh. tiduran jangan-jangan. Gak apa-apa. Laptop 23 Rana. Nah, ini juga siapa nih? Boleh mengucapkan boleh ini tidak? Oh, lagi off. Oke. Agustin Chandra. Tinggal 3 lagi. Bambang UP dan Ki Amin. Mbak Agustin itu Bang Laurel. Dirinya Bang Laurel. Oke. Wah, ini Mbak Agustin. Ayo Mbak. Berat. Mana? Oke. Belum ada. Bambang UP 45. Tidur kayaknya. Habis Bambang UP 45. Mas Bambang Erjanto. Oh, Bambang Erjanto ya. Udah lama lagi nih ya, belum balik lagi. Oke, Ki Amin. Nah, ini Ki Amin yang terakhir kayaknya. Ada nih. Iya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi oke, sekarang keluar baru ini lagi. Saya Amin Santosa Zarkasi mengucapkan selamat Idul Fitri sego kupat campur santen sedaya lepat ya punten nggih. Nggih. 19 Mei. 19 Mei. Ya, terima kasih sekali Pak Yuslam. Ini ada satu hal yang itu Sultan itu ada 8 surat yang berkata tentang Sultanan Mubin dan itu hanya berhubungan dengan Nabi Musa itu. Nah, mungkin ini apakah ada hubungannya dengan bahwa Sultanan Mubin itu adalah ilmu pengetahuan yang bentuknya nyata dan itu hanya berhubungan dengan Nabi Musa. Ada satu yang berhubungan dengan Hudhud itu yang artinya itu tidak absen waktu itu, burung hudhud itu absen. Jadi itulah mungkin hubungannya dan itu sangat berhubungan dengan kebangkitan dari saya melihat bahwa kebangkitan dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu fleksibel turunan kedua dari peradaban itu
itu pada saat kebangkitannya itu di titik nolnya itu di saat Nabi Musa itu. Terima kasih. Iya. Itu mungkin. Nah, jadi ini kan, nah udah ini ya kan semuanya sudah sekalian. Nah, jadi barusan kan ada pertanyaan malah tuh. Sebentar dulu, saya absen dulu. Sudah semua, baru nanti jawab pertanyaan. Itu turunan kedua nih grafiknya tuh, Mas Islam. Kalau kata Kemal ada turunan kedua tuh. Tadi kan grafiknya tuh, nanti diturunkan dulu tuh persamaan pakai persamaan diferensial. Nah, ya Mbak Agustin, terima Itu kasih. di halaman 15 itu. Halaman Nah, sekarang 25 itu, Pak. semuanya sudah ini tadi materi juga sudah saya share. Nah, tadi barusan ada pertanyaan dari Ki Amin, Mas Yuslam mau ditanggapin? Monggo, barusan pertanyaannya. Oke, kedengaran suara saya? Siap, kedengaran. Terima kasih ya atas Oh, by the way, semuanya terima kasih dulu Mas Yuslam, semuanya mengucapkan terima kasih, materinya bagus banget. Oh ya, alhamdulillah. Saya juga terima kasih atas apresiasi rekognisi dari teman-teman terhadap materi. Kalau ada yang mau menggunakan materi saya untuk kepentingan sharing di tempat lain, monggo banget ya. Jadi saya malah bersyukur karena itu bagian daripada upaya memperbanyak amal jariah gitu mudah-mudahan ya. Jadi jangan silakan gunakan ya. Ki Amin tadi pertanyaan itu yang nanya lebih tahu daripada yang jauh yang ditanya kira-kira gitu ya. Ya enggak lah, saya tanya kok. Jadi memang kata Sultanan Mubina itu banyak diucapkan dalam Quran, termasuk pada saat Quran menjelaskan tentang atau mendorong manusia, saya lupa letak ayatnya itu, mendorong manusia untuk terbang ke antariksa gitu ya. Dulu ayat ini menjadi sangat populer pada saat Apollo 11 dulu gitu, tahun 60 berapa itu, saya masih kecil. Jadi ustadz-ustadz tuh selalu ngangkatnya gitu. Kita kan menjustify lah gitu bahwa memang bisa manusia itu terbang ke bulan. Dan Quran juga mengatakan seperti itu gitu. Tapi di situ katakan tidak akan mungkin kamu bisa melakukan itu, tapi gitu ya. Tapi tidak mungkin kamu bisa melakukan itu kecuali dengan sultan. Ya kira-kira gitu. Sultan itu sehingga para ulama mengartikan sultan itu memang knowledge gitu, pengetahuan dengan ilmu. Makanya tadi kan sederhana banget tuh bahwa dengan education yang baik, ilmu yang dikuasai, maka peluang untuk bisa melakukan riset menjadi lebih besar dan peluang untuk melakukan inovasi di dunia manapun menjadi lebih besar gitu. Jadi sultan itu ya ilmu pengetahuan kira-kira. Nah, menarik itu kan di dalam dunia kita istilah penelitian seperti kata mujarab itu artinya istilah penelitian, artinya mujarab itu telah melalui penelitian laboratorium. Itu artinya mujarab itu dah itu. Tapi kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu mujarab itu artinya caspleng, nah, kira-kira gitu. Obat mujarab itu sebetulnya tradisi umat Islam dulu ketika melakukan penelitian terhadap obat dan setelah melalui proses tes apa itu yang istilahnya Pak Bahroni tempo hari itu kalau sudah melalui tes apa itu clinical. Ya, clinical test itu oleh para peneliti disebut ini obat yang mujarab. Mujarab itu artinya sudah melalui proses tes itu gitu. Jadi yang setelah melakukan penelitian berulang, pengetesan berulang-ulang, maka diterbitkan dan dengan label mujarab, bukan cespleng artinya, bukan manjur gitu ya. Tapi menjadi salah kaprah menjadi manjur gitu. Jadi banyak istilah-istilah yang digunakan dalam dunia penelitian sekarang itu sebenarnya istilah-istilah yang kita gunakan oleh ulama-ulama kita, peneliti kita masa lalu. Jadi memang ciri utama daripada kebangkitan peradaban menurut saya penguasaan ilmu pengetahuan gitu. Kata-kata apa itu aduh saya jadi lagi blank ini. Yang apa namanya? Abstrak Bukan. sama Ada di Quran Pak yang maka fakta biru mengambil itibar ya itibar gitu. Ya. Sering mengatakan udah kita ambil itibar dari situ. Konotasi kita mengambil itibar itu mengambil hikmahnya dari peristiwa itu gitu. Padahal nggak ada hubungannya sama itu. Kata fakta biru ya ulil albab, beriktibarlah wahai para pemikir gitu ya. Itu kan berulang-ulang juga disebutkan di dalam Quran. Fakta biru ya ulil albab. Itu dari kata abaro
fakta biru itu artinya trespass gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu kata abarot ya tabiru itu trespass. Trespassing itu artinya apa cross the border. Ya kira-kira gitu, Pak. Maksudnya apa sih Pak? Tapi meneliti, telitilah karena penelitian tidak lain adalah mentrespass the boundary of knowledge kan gitu kira-kira ya, Bapak-bapak yang akademisi ini. Kalau orang melakukan penelitian, bikin riset, bikin S3 gitu, bikin disertasi, itu kan sebetulnya secara sekecil apapun dia melewati boundary of knowledge of human being kan kira-kira begitu Pak. Ya makanya tidak boleh ada pemalsuan dan segala macam supaya betul-betul seorang yang mendapat gelar sarjana itu betul-betul ada kontribusi mentrespass boundary of knowledge daripada umat manusia yang ada gitu. Jadi sekecil apapun kita bikin disertasi, kita melakukan penelitian, kita menemukan sesuatu, we trespass sesuatu. Itulah kata bahasa Arabnya itu itibar, fakta biru gitu. Jadi fakta biru ya albab itu berlaku banget bagi para peneliti, para akademisi yang melakukan penelitian, kemudian bikin artikel, ya diterbitkan di jurnal. Itu fakta biru ya ulil albab itu ya itu gitu loh. Yang sekarang prakteknya adalah neliti, bikin bikin apa disertasi Jurnal. atau bikin apa namanya apa itu publikasi gitu ya. Publikasi kemudian terbitkan itu fakta biru ya ulil albab gitu. Artinya kalau arti letter luck di Quran yang diulang-ulang fakta biru ya ulil albab, arti letter luck-nya trespass the boundary of knowledge. Gitu kira-kira Pak. Ya, tapi kita salah kaprah itibar yuk ngambil pelajaran atau ngambil hikmahnya dari peristiwa itu. Bukan itu. Itibar itu dari kata abaro itu trespassing artinya. Melompati boundary-boundary yang orang tahu boundary-nya sampai kan setiap waktu knowledge itu kan ada boundary-nya kan gitu kira-kira ya. Nah, kita trespass, kita melewati boundary of knowledge itu namanya itibar atau fakta biru. Nah, gitulah istilah-istilah gitu ada di Quran, ada di dalam tradisi penelitian orang-orang Islam gitu. Tapi seringkali oleh masyarakat kita disederhanakan maknanya menjadi salah kaprah gitu kira-kira. Itulah kira-kira jawabannya Pak Kiamin ya. Siap. Jadi oke, ini membuat kita nanti ini memang harus ada sesi khusus ya. Nanti kita satu sesi khusus yang membahas Saya kira ya gitu ya. Yang asik tuh nanti kita inilah Mas Yusam nanti kita buat sesi khusus yang narasumbernya Mas Yusam, tapi nanti kita nanyanya lain-lain tadi ya soal sains teknologi ini nanti kayaknya nanti kita buat inilah skema lagi nih Mas Pujo, nanti Mas Yuslam dan Mas Fahmi gitu ya. Amar tuh nanti kita duetkan. Baru Din ya. Ya, nanti kita ini apa maksudnya kita justru mereka berdua duduk nanti kita yang nanya. Nah, dari kita ini apa ya yang pertanyaan yang you were afraid to ask gitu. Karena kalau nanti ditanya di tempat lain kelihatan ininya ya nggak ngertinya atau kelihatan bodohnya gitu ya, padahal memang bodoh. Nah, kita nanyakan pada dua orang ini nanti kita buatkan kayak panggungnya gitu ya di sini. Kita nanya macam-macam yang ini ya terkait dengan tadi sains, teknologi, apa yang ada di Quran gitu ya. Kayaknya ini keren banget. Tapi ini teman-teman sekalian ini seorang orang Isnet ini saya mohon maaf nih ya, ini saya harus cut dulu nih. Karena pada malu-malu, takut-takut mau leave. Ini kayak orang yang takut-takut mau keluar dari WA group. Kalau nanti keluar dari WA group tuh nanti dimarahin orang banyak gitu ya. Mau keluar dari acara ini tuh karena udah malam tapi takut-takut gitu. Nah, saya pertama ini saya tutup lagi nih. After the party-nya secara resmi ditutup dulu. Tutup dulu supaya yang mau off boleh off dengan tenang, tidak akan ditandain. Nanti kalau yang mau ngobrol-ngobrol lagi silahkan, tapi ini saya tutup dulu. After the party is officially closed. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena nanti Pak Yuslam dari tadi belum minum tuh udah 2 jam. Iya. Mbak udah ngasih tahu itu. Iya. Bisa Pak, saya mau dengerin tuh kan Mas Islam. Tuh udah. Bapak yang keren nih ilmunya. Boleh neruskan nih. Nah, sebentar dulu nih Mas, ini Thomas pamit. Nah, ini udah. Kiamin nggak boleh, Kiamin nanti ada jatahnya Kiamin nanti karena nanti ada Kiamin nggak boleh. Belum terjawab memang sengaja supaya nanti ada. Kalau terjawab semua kan nggak rame, malah harus dibuat mengambang dulu. Nggak boleh. Sudah ya. Siapa lagi ini yang lain masih ada pertanyaan harus saya tanyakan sekarang juga kalau nggak bisa tidur. Nggak ada ya, aman ya. Kalau boleh judul ya, saya hanya nitip sama Mas Yuslam 30 Juni itu judulnya dari sekarang gitu.
supaya gitu. itu apa keren gitu. Nanti saya juga mikirin judulnya juga deh. Saya mau ini juga karena dari Oh iya, teman-teman ini juga. Mas Budi ini untuk Isnet Go Public juga nih. Siap-siap, nanti saya mikirkan juga nih. Siap. Saya nanti mau ngumpulin ini orang-orang yang terkait dengan energi itu nanti kan ada. Jadi ceritanya nih sekarang kan yang dirame itu Barito gitu ya, orang-orang yang tiba-tiba kaya, tenar, duitnya banyak, ini Barito Group gitu kan ya. Bagaimana kita terjun ke dunia energi ya? Dunia energi itu kan ada Elon Musk segala macam. Jadi nanti ada energi yang terbuat dari solar cell. Nanti ada anak-anak. Energi yang urusan baterai-baterai. Energi yang urusan gelombang-gelombang, air laut dan Mas Indra. Energi yang terbuat dari nuklir nanti Ki Amin. Nah, energi yang jadi kayaknya kita mau ngomongin soal energi karena tahun ini akan banyak orang-orang yang akan fokus ke energi dan kita nggak ngerti sama sekali energi apa. Waktu itu juga udah dijelasin sama Ki Amin, energi nuklir tuh jangan perlu takut gini-gini, tapi masih takut juga sih. Jadi saya pengen tahu energi nuklir tuh gimana sih? Amannya gimana ya? Dulu mah teknologi tahun 70-an, Mas. Sekarang udah beda nih. Udah 50 tahun beda itu. Oh, bedanya di mana? Nah, waktu itu udah dijelaskan, sekarang lupa lagi. Nah, itu nanti ada gitu ya. Jadi gitu Mas Pujo, kita kayaknya nanti akan ada tema energi Mas Pujo. Nanti saya mau ini ngumpulin orang-orang yang terkait dengan energi, kita kumpulkan nanti kita nanyain semua. Ya, baik. Ya, Ya. itu pada urutannya yang tadi dikatakan Pak Yuslam. Jadi yang paling dibutuhkan oleh manusia itu apa untuk kehidupan? Yaitu yang nomor satu itu energi. Jadi kalau saya mau menempatkan diri pada energi, nyawa dan energi. Pak Yuslam Energi itu nyawanya. Ya, siap. Itu Nah, tanpa energi udah. Makanya Tuhan itu masuknya ke menciptakan nur. Nah, repotnya yang dibikin dari nur itu dari saya itu izin manusia itu dari tanah. Nah, itu repotnya. Padahal itu yang dibutuhkan itu energi itu lewat cahaya. Siap. Nanti ada satu lagi tuh energi yang dari roti. Nah, itu nanti Mbak Ida itu. dan itu hubungannya dengan yang tadi saya katakan. Ternyata yang ada 8 ayat Quran Sultanan Mubin, semuanya nggak ada yang berhubungan dengan Nabi Musa. Yang tidak dengan Nabi Musa itu cuma sultan. Dan termasuk yang dikatakan Pak Yusam itu ada di Ar-Rahman ayat 33, itu adalah sultan, bukan mubina. Kalau yang mubina itu hanya yang berhubungan dengan Nabi Musa. Satu pertanyaan saya, jangan-jangan disitulah sebetulnya inti dari Sultan Mubina. Dan satu yaitu adalah bentuk nyata dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu diberikan kepada Nabi Musa, dan itu adalah flexing point dari derivatif kedua dari kebudayaan itu. Kalau lihat di anunya Pak Yuslam itu di situ, karena kehancuran umat-umat terdahulu itu paling dalam itu sebelum Nabi Musa, yaitu tentang corruption yang dilakukan oleh kaum Sabi'in, yang itu kaumnya Nabi persis mertuanya Nabi Musa. Siapa itu? Yang itu. Itu korupsi itu kalau dibaca di Al-Mutaffifin itu adalah korup. Nah, inilah jadi kemudian itu hubungannya dengan bukunya Jared Diamond tentang collapse of society. Siap. Nanti gini Mas Ki Amin, nanti kita minta Mas Yuslam itu membuatkan grafiknya tadi itu ya. Nah, nanti kita carikan persamaannya, nanti kita turunkan rame-rame. Nanti kita buat grafik baru lagi. Nah, itu baru kita. Nanti kita yang ini nanti yang fisika matematik yang kita minta untuk menurunkan grafik dari Mas Yuslam Fauzi tadi. Ya. Siap. Saya pamit dulu.
karena ini sudah Ya, ngantuk tadi. Untung disogok sama ngopi dulu barusan. Siap semuanya, saya pamit kita dulu. tutup beneran. Iya, assalamualaikum. Sehat semuanya ya. Senang lihat Oke, semuanya makasih. sehat semua. Ya. Hostnya pamit ya, kita pamit semua nih. Iya. Iya. Udah. Makasih banyak ya semuanya. Waalaikumsalam, mohon pamit. Salam. Oke, waalaikumsalam. Sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih.